open that yarn. Suatu hari, hiduplah seorang playboy bernama Si Hui yang sedang bermain-main dengan banyak wanita. Saat ini, dia bersama seorang wanita di rumahnya. Namun selama ini, Si Hui diam-diam berselingkuh dan hanya memanfaatkan kata-kata manisnya serta kekerenannya untuk mendapatkan uang dari wanita-wanita itu. Para wanita juga tak menyadari bahwa Si Hui sebenarnya hanya berpura-pura menjadi orang kaya dan sebenarnya dia hanya mata duitan. Setelah puas dengan perbuatannya ini, Si Hui pergi untuk bertemu dengan wanita lain yang telah menghubunginya untuk datang ke rumahnya. Namun ketika Si Hui mengetuk pintu, wanita itu tak membukanya. Akibatnya, Si Hui memasuki rumah yang tampak sepi ini sendirian. Tiba-tiba, wanita itu muncul dengan membawa lilin dan ternyata dia telah mempersiapkan sesuatu untuk Si Hui. Namun hadiah itu ternyata adalah pukulan dari wanita itu dan Si Hui pun pingsan. Kini pria malang ini terbangun di tengah padang pasir bersama unta. Ternyata para wanita yang telah diselingkuhinya telah sepakat untuk membuangnya ke padang pasir ini sebagai hukuman atas penipuannya. Para wanita juga memberi salam kepada Si Hui dari foto yang mereka tinggalkan. Si Hui merasa sangat kesal terhadap para wanita itu dan akhirnya harus berjalan sendirian di tengah padang pasir sampai kelelahan. Ketika Si Hui merasa tak memiliki tenaga lagi, dia melihat sebuah oasis di depannya yang sebenarnya hanyalah ilusi karena kehausan. Rasa kesalnya terhadap wanita mulai memudar ketika dia melihat beberapa wanita berpenampilan primitif seperti dari suku pedalaman. Namun, setelah dia membuka penutup mulut salah satu seorang wanita, dia merasa tak senang dengan perlakuan Si Hui ini. Sampai akhirnya, anggota suku lain memukul kepala Si Hui sampai dia pingsan dan dibawa ke markas mereka, yang merupakan desa di mana semua penduduknya adalah wanita, sementara para pria hanya dijadikan budak. Ada seorang bocah perempuan yang sedang membawa budak kesayangannya sambil membawa air. Si Hui ingin meminta air, tapi bocah perempuan itu malah membuangnya ke tanah dan meledek Si Hui. Si Hui kemudian dimasukkan ke dalam kandang bersama para budak yang dipenjara di sampingnya. Si Hui mulai pasrah dengan situasi dan apa yang terjadi pada kondisinya ini. Namun tiba-tiba muncul seorang pria bernama Profesor Yang yang menawarkan minuman pada Si Hui. Ternyata profesor ini adalah seorang arkeolog dan pria normal di sini. Si Hui merasa ini adalah kesempatannya untuk bertanya tentang tempat ini. Profesor Yang menjelaskan bahwa desa ini adalah markas bagi suku kanibal wanita yang dijuluki sebagai Haliba. Dan malam ini mereka akan melaksanakan upacara pengorbanan rutin. Profesor Yang menyarankan agar Si Hui berpura-pura gila saja agar cewek-cewek itu tak memilihnya. Ketika acara akan dimulai, Si Hui mempraktekkan kegilaannya. Bukannya lolos, dia malah dikelompokkan dengan pria gila lainnya. Si Hui pun akhirnya dirantai dan dipaksa naik ke tempat adat, di mana para cewek di sana telah tak sabar untuk menyantapnya. Ratu suku Haliba pun datang, yakni Thalia, bersama dengan pemuka suku yang bernama Ula. Ula langsung membuka acara dengan jogetannya. Selanjutnya disusul dengan penyeleksian terong para tawanan di sana. Terong yang dianggap tidak memenuhi syarat akan dipotong pada saat itu juga. Tapi untungnya terong Si Hui cukup mempesona sehingga dia aman. Si Hui langsung dibawa ke rumah ratu yang telah menunggunya untuk berkenalan. Namun tak seperti yang Si Hui pikirkan. Bukan Si Hui yang mencoblosnya, tapi malah Si Hui yang dicoblos oleh ratu itu dengan terong mainannya. Tentu Si Hui kesakitan di area lubang hitamnya. Peristiwa mengecewakan itu membuat Si Hui merana dan kecewa, sampai dia memutuskan untuk kabur dari pulau sesat ini. Tapi sayangnya dia tak diizinkan oleh para penjaga wanita. Dia malah dikerjai dan disentuh di area lubang hitamnya, yang padahal masih perih. Budak lain juga ikut ketawa, tapi dengan cepat bocah ini menyikatnya. Si Hui merasa sedih dengan situasi ini. Namun profesor membantu Si Hui untuk bertemu dengan Ula yang saat itu sedang bermeditasi. Di sini Ula membicarakan sesuatu yang penting untuk Si Hui. Dia mengungkapkan bahwa Si Hui telah dipilih menjadi budak favorit dewa-dewa dan memiliki tugas sakral untuk membuat ratu hamil. Si Hui merasa heran karena dia tak berasal dari daerah itu. Tapi Ula menjelaskan bahwa keputusan dewa harus diikuti. Dan jika Si Hui mengabaikannya, dia akan dihukum jika dalam waktu 3 bulan dia gagal membuat ratu hamil. Profesor membantu menjelaskan bahwa jika Si Hui gagal melaksanakan tugasnya, dia kemungkinan akan kembali menjadi budak dan resiko nyawa akan juga dihabisi.
Mirip seperti cara seekor belalang jantan yang dimakan oleh belalang betinanya setelah memberikan nutrisi kepada anak belalang mereka. Namun Profesor Zhang menawarkan bantuan untuk membantu Xihui melarikan diri di masa depan nanti. Oleh karena itu, sebelum rencana itu terwujud, Profesor menyarankan agar Xihui menikmati waktunya di desa ini dengan menjelajah dan mengunjungi pasar, di mana para budak dijual melalui lelang di sana. Di pasar, seorang tukang lelang menunjukkan salah satu budak yang dimilikinya kepada para pembeli, sementara para cewek mengomentari bahwa budak itu terlalu kurus. Hanya ada satu cewek yang bersedia membeli budak itu dengan memberikan 2 kubis miliknya. Kemudian muncul budak lain yang memiliki tubuh yang lebih berisi, yang membuat beberapa cewek bersemangat untuk membelinya. Penawaran pun dilakukan, mulai dari tomat, kol, kulit serigala, hingga 2 domba. Namun, 2 cewek itu ternyata memiliki 2 domba masing-masing, sehingga mereka berdebat untuk mendapatkan budak itu tanpa menyadari bahwa domba-domba mereka telah kabur. Xihui pun datang untuk menengahi mereka, memberikan permainan batu kertas gunting untuk menyelesaikan masalah mereka. Awalnya para wanita setuju untuk melakukannya, tapi setelah salah satunya kalah, dia tak terima dan menganggap bahwa cara ini terlalu mudah. Aima, yakni seorang petugas keamanan dari lelang, sekaligus petarung yang terkenal di suku kanibal ini, menjadi tidak senang ketika melihat Xihui mencoba membuat sesuatu yang tak sesuai dengan kebiasaan mereka. Aima mengancam akan membunuh Xihui dan mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pria. Dia menunjukkan cara sukunya untuk menentukan pemenang dan pecundang, yaitu dengan kekerasan. Pertengkaran antara pemilik domba akhirnya terjadi. Setelah kejadian itu, Xihui bertanya kepada Profesor bagaimana dia bisa sampai di sini. Profesor pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka datang ke sini 5 tahun yang lalu untuk mencari peninggalan suku tersebut. Mereka kemudian diserang oleh para cewek dan semua teman-temannya ditangkap, kecuali Profesor yang berhasil meyakinkan Ratu bahwa dia dapat bekerja sama. Xihui kemudian mencoba mengajak Profesor untuk kabur, tapi Profesor mengatakan bahwa dia telah mencobanya berkali-kali tapi hasilnya gagal karena warga desa sangatlah ketat. Ditambah lagi warga desa hanya mempercayai cewek dan tak mempercayai cowok sama sekali, sehingga mereka harus meyakinkan mereka terlebih dulu agar Xihui dapat melarikan diri. Dengan pengalamannya sebagai seorang playboy yang berhasil menaklukkan hati para cewek sebelumnya, Xihui merasa yakin bahwa dia dapat melakukannya. Profesor dan Xihui pun memutuskan untuk membentuk kerjasama, dan awalnya mereka membuka bisnis perawatan kecantikan di sebuah rumah kosong yang mereka bersihkan. Mereka melayani para cewek yang tertarik dengan tempat itu, memberikan perawatan kecantikan seperti potong bulu, hidung, dan kaki. Tapi si Ratu akhirnya mengetahui tentang tempat perawatan kecantikan itu dan mulai curiga bahwa Xihui memiliki niat jahat terhadap para cewek di sana. Namun ketika Ratu kembali ke rumah, dia disambut dengan makan malam yang mewah yang sebelumnya telah disiapkan oleh Xihui, termasuk musik romantisnya juga. Dan di sini Xihui mengungkapkan perasaannya dengan memberikan sebuah cincin. Ratu yang tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi menjadi bertanya-tanya kepada Xihui tentang apa itu cinta. Xihui pun menjelaskan arti cinta menurut versinya, yang malah membuat si Ratu semakin yakin bahwa Xihui tak pernah mencintai seseorang perempuan dengan sungguh-sungguh dan hanya mencintai dirinya sendiri. Si Ratu mengungkapkan bahwa yang dia lihat dari Xihui hanyalah seorang badut yang bermain-main, dan bahwa nyawanya bisa dihabisi kapan saja sesuai dengan keinginan Ratu. Akibatnya, si Ratu menolak cincin yang diberikan oleh Xihui dan menyatakan bahwa dia tak mencintainya. Namun, Xihui tak menyerah dan bertekad untuk membuat si Ratu jatuh cinta kepadanya. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang meminta tolong. Ternyata si bocil itu pingsan setelah jatuh ke dalam sumur saat mencoba mengambil air. Si Ratu yang primitif ini pun bingung tentang cara menolongnya, tapi Xihui dengan cepat bergerak untuk menolong si bocil ini. Xihui pun dengan cepat menempatkan kepalanya di tanah agar air yang tertelan oleh si bocil ini dapat keluar, dan akhirnya bocil ini pun berhasil sadar. Xihui dianggap sebagai pahlawan dan mereka kembali ke istana. Esok harinya, cewek-cewek ini mulai ramah terhadap Xihui dan memberinya ucapan selamat pagi. Tapi di istana, Ratu dan bawahannya membicarakan situasi dan kondisi suku mereka. Tiba-tiba, Aima datang dengan berita bahwa suku lain telah menyerang beberapa prajurit mereka di tempat. Ratu sontak meminta persiapan pasukan untuk melakukan serangan balik ke suku yang dimaksud. Tapi Aima menjelaskan bahwa suku itu terdiri dari cowok semua dan dipimpin oleh Johnny, yakni seorang pemimpin yang kejam.
Diperlihatkan, bahkan ketika salah satu anak buahnya ragu untuk membunuh dalam sebuah duel, Johnny memaksanya untuk menghabisinya sampai tewas. Di desa, budak dari bocil berhasil kabur dari kandangnya dan pergi ke sumur dengan niat jahat. Dia mengeluarkan bubuk racun yang telah disimpannya untuk mencampurkannya dengan air sumur yang akan membuat para cewek di desa sakit semua. Sementara itu, Profesor memberitahu si Yui bahwa mereka akan ikut dengan pasukan ratu untuk pergi keluar besok. Dan kesempatan ini akan mereka gunakan untuk kabur. Mereka janjian akan bertemu di pintu masuk ketika si Yui kembali esoknya, karena Profesor akan mempersiapkan segala perlengkapan untuk perjalanan kabur. Esok harinya, si Yui dan pasukan ratu berangkat ke tujuan mereka, tapi mereka disergap oleh pasukan Johnny dengan panahnya dari atas bukit. Beberapa prajurit ratu tewas dalam serangan itu, dan mereka terpaksa mundur. Ratu dan pasukannya terpisah karena situasinya yang sangat kacau. Namun di sini, si Yui dapat melindungi Ratu hingga mereka tiba di sebuah gua untuk berlindung. Ratu ingin pergi menemui pasukannya, namun si Yui menahannya karena Ratu terluka akibat serangan pasukan Johnny. Ratu menceritakan kepada si Yui tentang bagaimana sejarah suku Johnny berubah menjadi jahat dan bagaimana Ratu sendiri yang mewarisi kekuasaannya dari ibunya yang telah meninggal. Hal ini membuat si Ratu merasa pesimis dengan posisinya saat ini yang notabene sebagai Ratu, karena dia bukan sepenuhnya pemimpin, namun hanya karena warisan. Si Yui pun memotivasinya, mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang hebat. Si Yui juga menceritakan pengalamannya saat menjadi playboy, dan sekarang dia merasakan bagaimana rasanya menjadi budak. Setelah mereka bermain dengan kunang-kunang, situasi berubah menjadi romantis, dan momen yang ditunggu-tunggu pemirsa akhirnya terjadi. Esok harinya, si Yui dan Ratu pulang ke desa mereka, di mana mereka melihat banyak cewek yang sakit karena telah meminum air yang diracuni oleh budak kemarin. Setelah menerima laporan bahwa banyak prajuritnya tewas, Ratu pun memerintahkan bawahannya untuk melepaskan budak laki-laki, dengan syarat mereka mau berperang melawan pasukan Johnny. Dengan demikian, mereka akan diberi hak yang setara dengan para cewek di desa ini. Beberapa anak buah Ratu keberatan dengan keputusan ini. Tapi di sini tujuan Ratu tak lain untuk mencegah kepunahan suku, sekaligus untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian Profesor yang telah ditangkap oleh penjaga tiba-tiba datang, dan dia terkejut setelah melihat bahwa si Yui masih berada di sana. Dia mengira si Yui telah melarikan diri dari desa, tapi nyatanya rencana mereka sekarang gagal total. Perbincangan mereka membuat Ratu menjadi marah pada si Yui setelah tahu bahwa mereka berdua ternyata ingin kabur dari sini. Jadi akhirnya Ratu memutuskan untuk tak ingin melihat si Yui sekaligus Profesor itu dan mengancam akan menghabisi nyawa si Yui jika dia muncul lagi di depannya. Akibatnya si Yui diusir di tengah perjalanan. Di sini Profesor mengaku bahwa dia sengaja memberitahu Ratu tentang rencana pelarian mereka agar Ratu mengusir mereka. Namun, karena si Yui sudah terlanjur jatuh cinta pada si Ratu, dia pun menjadi galau, apalagi setelah mengetahui bahwa suku Ratu akan segera berperang melawan suku Johnny. Di saat yang sama, mereka melihat pasukan Johnny yang mendekati desa Ratu. Oleh karena itu, si Yui mengajak Profesor untuk membantu pasukan Ratu. Namun permintaannya itu ditolak oleh Profesor. Profesor mengatakan bahwa perkembangan peradaban manusia didasari oleh pembunuhan dan perang, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengubah gaya hidup suku zaman dulu, apalagi mendamaikan mereka. Namun, si Yui masih ingin kembali untuk membantu Ratu dan mengolok-olok Profesor dengan mengatakan bahwa dia hanya pandai berteori. Hal ini menyebabkan keributan di antara keduanya, dan akhirnya Profesor pergi meninggalkan si Yui sendirian. Ketika Profesor merasa senang, dia menyaksikan desa Ratu yang sudah dalam kekacauan, yang membuat hatinya tak tega. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Sementara itu, pasukan Johnny tiba di desa, dan mereka langsung menyiksa dan menculik budak-budak laki-laki, termasuk para wanita desa. Bocil itu juga diculik oleh budaknya sendiri, yang menunjukkan bahwa budak itu ternyata adalah dari suku Johnny. Namun tindakan budak ini dicegah oleh Profesor yang memukul dia, tapi pada akhirnya Profesor ini KO. Pada saat itu, si petarung Aima berusaha melindungi desa dari serbuan pasukan Johnny, tapi akhirnya dia menjadi kewalahan dan tak bisa berbuat banyak. Setelah Johnny berhasil menguasai desa, dia masuk ke dalam rumah si Ratu, di mana dia bertemu dengan Ula yang telah menunggunya di sana. Ula pun mengeluarkan jurus rayuan mautnya, lalu Ula mencoba untuk membunuh Johnny ketika momennya tepat. Namun sayangnya dia dihadang dan akhirnya terbunuh. Akibatnya, Ratu pun ditangkap dan dibawa keluar. Dan di sini Johnny mengungkapkan ambisinya untuk menjadi suku yang paling kuat.
Tepat pada saat itu juga, si Yui pun datang dari luar desa dengan kuda putihnya yang siap untuk menyelamatkan suku si ratu. Ketika ditanya mengapa dia kembali, si Yui menjawab bahwa dia ingin menunjukkan rasa cintanya pada si ratu dan menunjukkan pandangannya tentang cinta sejati yang membuat para cewek di sana senang mendengarnya. Si Yui pun menantang Johnny untuk duel 1 lawan 1, meskipun dia memiliki sedikit pengalaman bertarung. Mereka mulai bertarung, dan pada akhirnya si Yui lah yang paling banyak menerima serangan dari Johnny. Bahkan kepala si Yui diinjak oleh Johnny. Namun si Yui tak menyerah, dan dia memiliki strategi yang sangat ampuh untuk mengalahkan Johnny, yakni dengan memegang erat bagian tubuh Johnny yang rentan, sehingga dia pun terjatuh. Si Yui langsung melompat ke atas Johnny dan memukul dadanya dengan keras. Sampai akhirnya dia mengalahkannya. Beberapa waktu pun berlalu. Suku Johnny diusir dari desa. Profesor membaik. Bocil mendapatkan kembali budaknya. Dan Ula ternyata masih hidup. Di sini dikabarkan bahwa ratu dikabarkan hamil sekitar 6 bulan. Sampai beberapa waktu kemudian, Ula memberitahu kabar baik bahwa akan ada acara pengorbanan yang akan dilaksanakan lagi yang melibatkan pria. Dan si Yui akan menjadi korban yang akan dimakan oleh para cewek yang tak peduli dengan jasanya. Ternyata apapun alasannya, ritual suku ini tetap berlangsung, yang menjadi ciri khas suku ini sebagai pemangsa pria. Si Yui hanya bisa melongo, dan film pun berakhir dengan menggenjotkan. Oke guys, begitulah rekapan dari film Beauty Trap Wins. Ini sebuah film komedi Cina yang cukup seru dan recommended untuk ditonton. Bagaimana pendapat kalian dengan film dengan ending yang tak mudah ditebak ini? Tulis di kolom komentar guys, dan semoga terhibur.